Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 3, masih membahas mengenai polinomial, yaitu menentukan suku banyak atau menentukan nilai polinomial. Oke, untuk menentukan nilai polinomial bisa kalian lihat. Yang pertama itu ada metode substitusi. Oke, berarti ini pernah kalian pelajari itu di SMP, di SMA kelas 1, itu mengenai persamaan, menentukan nilai persamaan, eliminasi, dan bisa dengan cara eliminasi dan substitusi. Dan di sini ada menentukan metode substitusi. Nah, sini ada contoh. Sekalian lihat contoh ini. Oke. Tentukan nilai suku banyak X pangkat 3 dikurangi 6X ditambah 1 untuk X itu sama dengan 2. Nah, X-nya sama dengan 2. Ingat, substitusi itu dimasukkan. Berarti di sini tulis dulu fungsi X-nya, fx-nya itu sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X ditambah 1. Nilai suku banyaknya X sama dengan 2. Nah, berarti karena X-nya sama dengan 2, yang ini X di sini diganti dengan 2. Jadi setiap ada variabel X diganti dengan 2. Jadi di sini X-nya diganti. Oke, biar kalian tahu. Di sini yang ini ya, yang ini. Kenapa ya 2? Karena X-nya diganti 2. Semuanya diganti 2. Ditambahkan. Jadi hasil akhirnya negatif 3. Karena yang ditanyakan itu nilai suku banyak. Jadi X di sini, ini yang X di sini sama dengan 2. Berarti X yang ini, semua X yang ini diganti dengan angka 2. Oke, ini untuk substitusi. Ingat, substitusi itu dimasukkan. Nilai X-nya diganti dengan angka. Yang kedua ada metode skema sistemik. Metode skema sistemik, di sini kalian bisa lihat. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada di sini difaktorkan. Oke, bisa kalian lihat ini. Oke, untuk perkalian sistemik bisa kalian lihat di sini. Nah, A ini turun dulu. Nah, kemudian A-nya akan dikalikan dengan K. Ini dikali dengan ini. Ibu akan pakai pena dulu. A-nya dikalikan dengan K. Nah, jadi nilainya AK. Kemudian turun ke bawah. Turunnya dijumlahkan. B ditambah dengan AK, jadi AK tambah B. Kemudian dikalikan AK tambah B. AK tambah B ini dikalikan dengan K. Oke. Dikalikan dengan K, jadi nilainya AK pangkat 2 ditambah BK. Kemudian C-nya, C ini ditambahkan dengan AK pangkat 2 ditambah BK. Turun, jadi di sini AK pangkat 2 tambah BK ditambah C. Oke. Kemudian yang mana lagi? Ini kembali lagi kayak tadi. Nah, ini dikalikan lagi dengan yang K. Nah, hasilnya jadi disimpan ke atas. Nah, ada tanda panah. Jadi AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK. Jadi AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Nah, untuk hasilnya berarti nanti, Bu, yang mana penentuan nilainya? Ini yang akhir. Nanti ya, yang akhir penentuan nilai. Kita langsung ke contoh, biar lebih ini. Contoh 1. Nah, contoh 1 ini menentukan dengan cara substitusi. Bisa kalian lihat, tadi udah dibahas sama Ibu dengan cara dimasukkan nilainya. Oke, contoh 1 kalian Ibu yakin udah paham untuk contoh 1.
Oke, di sini ada contoh soal nomor 2. Nomor 2 soalnya itu fx sama dengan, akan ibu tulis ulang, 2x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 ya, kemudian dikurangi dengan 5x pangkat 2 ditambah bukan ditambah 5x pangkat 2 ditambah dengan x dikurangi 7. Ini soalnya ya, yang contoh soal nomor 2. X-nya sama dengan 2. Kalian tentukan dengan 2 cara. Oke, untuk substitusi ibu yakin kalian itu sudah paham. Untuk substitusi gampang saja. Di sini 2 sama dengan 2. Negatif 2 dipangkatkan 5. Ini pangkat 5 ya. Pangkat 5. Jadi bukan dikalikan 5, dipangkatkan. Negatif 2 pangkat 5. Hasilnya itu negatif 32. Kemudian ditambah dengan 3. Ini negatif 2-nya dipangkatkan 4. Jangan dikalikan 4, tapi pangkatkan 4. Jadi 16. Kemudian ditambah dengan 5. Kemudian negatif 2-nya dipangkatkan, bukan dikali 2, tapi dipangkat 2. Jadi hasilnya positif 4. Oke, kemudian ditambah dengan negatif 2, karena X yang ini diganti dengan negatif 2. Di negatif 2. Oke. Dikurangi 7. Coba kalian nanti buktikan di rumah, benar nggak hasilnya itu negatif 45. Di sini ada persamaan polinomial. Kalian bisa lihat dengan menggunakan metode skematik. Ini yang namanya metode skematik. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada pembagian negatif 2 dari mana? Ini dari X sama dengan negatif 2. Kemudian setelah itu 2 ini dari mana? Ini adalah koefisien dari X pangkat 5. Kemudian 3 dari mana? 3 ini merupakan koefisien dari X pangkat 4. Kemudian ada 0. 0 dari mana? 0 ini koefisien 0 ini karena X pangkat 3-nya tidak ada, maka di sini tulis angka 0. Kemudian negatif 5 dari mana? Dari X pangkat 2, koefisien dari X pangkat 2. Dan negatif 7 itu konstanta atau suku tetap. Oke, paham ya? 2 ini merupakan koefisien dari X pangkat 5. Yang ini. Kemudian 3 ini dari mana? Ini merupakan koefisien dari X pangkat 4. Oke. Kemudian 0 ini dari mana? 0 ini karena X3-nya ini nggak ada, maka ditulis angka 0. Kemudian negatif 5 dari mana? Itu koefisien X pangkat 2 yang ini. Kemudian 1 dari mana? 1 ini, positif 1 ini koefisien dari X. Oke, satunya belum. Satunya ini koefisien dari X. Dan negatif 7 merupakan bilangan konstanta atau suku tetap. Tuh, turunlah angka 2. Angka 2 diturunkan. Nih, jadi 2 di bawah. Kemudian ini 2 ini yang bawah dikalikan dengan negatif 2. Jadi hasilnya itu negatif 4 yang ini nih. Nah, kemudian
Setelah itu 3 dikurangi 3 ditambah negatif 4, nilainya itu jadi negatif 1. Kemudian negatif 1 dikalikan dengan negatif 2, nilainya itu 2. Dan 0 ditambah 0, di sini ditambahkan dengan 2, nilainya 2. Kemudian ini dikalikan dengan negatif 2. Oke, dan seterusnya yang bawah dikalikan, jadi yang bawah ini supaya kalian gak bingung. 0 ditambah 2 nilainya 2, 2-nya dikalikan dengan negatif 2, hasilnya itu 4, yang ini. 5 negatif 5, negatif 5 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 9, negatif 9 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya 18. Kemudian 1 dikurangi 18 hasilnya 19. 19 dikalikan dengan negatif 2 hasilnya negatif 38. Kemudian negatif 7 ditambah dengan negatif 38 hasilnya negatif 45. Jadi nilai suku banyaknya adalah negatif 45. Oke. Kemudian contoh 3 dengan metode sama, substitusi dan skema. Bisa kalian lihat di sini. Oke. Jangan dulu. Kita ke substitusi dulu. Oke, untuk substitusi, Ibu yakin kalian sudah paham semua. Tinggal dimasukkan nilainya ke X. X-nya diganti dengan nilai yang sudah ditentukan di sini. Oke, bisa ya untuk substitusi. Sekarang cara skema. Nah, kita bandingkan dengan cara skema. Kalian udah paham ini dari mana? Ini adalah koefisien dari sini. Ya, sampai 12 ini bilangan konstanta atau suku tetap. Kemudian satunya dari mana? Satunya ini sebagai pembagi dari nilai ini. Oke, paham ya? Kemudian turunkan di sini angka 1. Turun angka 1, turun. Satunya kemudian dikalikan dengan 1. Ini hasilnya itu 1. Kemudian negatif 4-nya dikurangi dengan 1. Hasilnya itu ditambah 1. Hasilnya itu negatif 3. Kemudian negatif 3-nya dikalikan dengan 1. Hasilnya itu negatif 3. Dan 7 ditambah negatif 3. Hasilnya 4. 4-nya dikalikan dengan 1. Hasilnya itu 4. 12 dikurangi 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi hasil akhirnya itu 16 sama. Oke, untuk skema, nah ini sama. Silakan kalian coba di buku catatannya atau di buku coretannya. Kalian kerjakan soalnya udah ada, contoh soalnya. Kalian kerjakan sendiri apakah jawaban kalian sama dengan hasil dari contoh. Pembahasan selanjutnya itu ada kesamaan polinomial. Oke, kesamaan polinomial ini di mana di sini ada fx sama fungsi x sama dengan fungsi gx. Fungsi fx sama dengan fungsi dari gx. Oke, bisa kalian lihat. Ada syaratnya untuk kesamaan polinomial di mana ruas kiri dan ruas kanan ini memiliki derajat yang sama dan serta memiliki variabel dan koefisiennya seletak. Oke, bisa kalian lihat. Nah, ini contoh soalnya, contoh 1. Tentukan nilai A dari kesamaan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 14 sama dengan dalam kurung x kurangi 1 dikalikan dengan dalam kurung x dikurangi 2 tutup kurung ditambah 3a. Bisa kalian lihat yang ini. Untuk pembahasannya, tulis kembali yang ini. Ditulis kembali semuanya.
Kemudian yang tahap pertama, yang ini diuraikan, dibentuk kepersamaan, di mana ini dikalikan dulu, X dikalikan X sama dengan X pangkat 2. Yang kedua, seperti biasa, X-nya itu dikalikan dengan ini, X dikalikan dengan negatif 2, jadi negatif 2X. Kemudian yang ketiga itu negatif 1 dikalikan dengan X, jadi hasilnya negatif X dikurangi X. Kemudian negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya positif 3. Jadi pakai perkalian distributif. Jadi hasilnya itu X pangkat 2 di negatif 2X dikurangi 3X, nilainya jadi negatif 3X ditambah, ini 2 ditambah 2. Kemudian tulis ini persamaan ini jadi dari perkalian distributif nih. Persamaan itu dari perkalian distributif ditambah 3A, tambah 3A, tulis lagi. Nah, setelah itu tinggal kalian ambil antara ruas kiri dan ruas kanan, ada gak yang pangkat dan variabelnya sama? Kalian bisa lihat ini sama dengan ini. Berarti sisanya mana? Sisanya itu, kita tulis sisanya. Sisanya itu 3A. Sisanya itu 14 dan ini yang ini nih. Ini 14, ini kan sisanya 14 dan 2 ditambah 3A. Karena ini sama ruas kiri dan ruas kanan, berarti ini sisanya. Nah, setelah ini kalian bisa menentukan nilai A. Berarti ini kalian bisa lihat 14 sama dengan 2 ditambah 3A. 3A seperti biasa, taruh di depan. Sama dengan 12, berarti A sama dengan 4 dari mana? 4 ini 12, A sama dengan 12 dibagi 4. 12 dibagi 3, hasilnya 4. Paham ya? Untuk materi hari ini cukup sampai kesamaan polinomial. Jangan lupa untuk latihan-latihannya selalu dikerjakan. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.